Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maftuha dari Style Hikmah Jakarta. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar evaluasi pembelajaran. Tujuan dari pengantar evaluasi pembelajaran adalah yang pertama, menjelaskan hakikat konsep dari tes, pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Yang kedua, menjelaskan aspek hasil belajar yang diukur, kemudian metode asesmen formatif dan sumatif, kemudian menjelaskan tujuan, fungsi, prinsip, dan evaluasi pembelajaran. Apa yang Anda ketahui tentang materi ini? Tentang testing, pengukuran, penilaian, evaluasi. Bagaimana cara melakukan evaluasi? Pernahkah Anda mengerjakan tugas berupa soal pilihan ganda? Pernahkah Anda melakukan wawancara? Ya, ada relasi di antara tes, pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Kalau evaluasi itu yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil asesmen. Sedangkan asesmen adalah proses mengkoleksi data yang menunjukkan perkembangan pembelajaran dari siswa. Kemudian kata kunci dari penilaian, dia bersifat dalam proses, di mana dalam 16 kali pertemuan diharapkan pada pertemuan terakhir semua outcome-nya dapat sesuai dengan target. Bagaimana caranya dalam assessment? Yaitu bagaimana dalam 3 pertemuan pertama atau 4 pertemuan pertama kita sudah mengakses apakah dia sudah on the track atau tidak. Kemudian pengukuran. Pengukuran ini punya kata kunci, dia mendapatkan informasi tentang karakteristik subjek dalam bentuk kuantitatif atau bersifat angka. Bisa dengan penilaian acuan patokan maupun penilaian acuan norma. Berdasarkan instrumen tes maupun non-tes. Kita bahas tentang tes. Tes itu ada tes tertulis, objektif, tertulis subjektif, ada lisan, ada unjuk kerja, ada produk, ada portofolio, ada sikap, dan ada tugas ataupun proyek. Pengukuran tadi yang bersifat subjektif karakteristiknya, yaitu berdasarkan angka kuantitatif dengan penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Kemudian penilaian itu dapat bersifat asesmennya pada guru, pada siswa, ataupun pada program dengan formatif maupun sumatif, dengan penilaian yang bersifat autentik tentunya. Kemudian apa sih yang dinilai? Ini kata kuncinya. Kalau menurut taksonomi Bloom itu adalah kognitifnya, afektifnya, atau psikomotornya. Atau versi dari Stigin, knowingnya, pengetahuannya, reasoningnya, penalarannya, skillnya, keterampilannya, produk ataupun sikapnya. Kemudian harus dilihat ada 7 prinsip dalam asesmen, yaitu pemikiran yang jelas dan komunikasi yang efektif, guru yang bertugas jelas, siswa sebagai pengguna utama ada, target yang tepat dan juga jelas, asesmen berkualitas tinggi, perhatian terhadap dampak interpersonal, dan asesmen sebagai bagian pembelajaran. Dan perspektif asesmen itu ada 3. Pertama, assessment of learning, yaitu asesmen bersifat sumatif. Kemudian assessment for learning, asesmen yang bersifat diagnostik dan juga formatif. Dan assessment as learning, yaitu pembelajaran yang melalui penugasan. Assessment on learning outcome itu harus fokus pada penalaran, pemahaman, dan juga pada konten bidang studi yang kita gunakan. Dengan berpikir kritis, kreatif, pengaturan diri dengan high order thinking skill. Kriteria penilaian di kelas juga harus jelas, harus valid, reliable, fokus kompetensi, komprehensif, objektif, dan juga mendidik. Asesmennya harus fokus juga melalui science learning prosesnya dengan performance assessment atau authentic assessment. Dengan data yang jelas dalam proses sainsnya, dengan kooperatif maupun kolaboratif, hands on dan minds on, dengan practical skill dan juga komunikatif skill. Dan di sini asesmen bisa dilakukan oleh grup, bisa juga self assessment sendiri ataupun peer assessment antar teman. Hal ini akan membantu siswa agar melakukan yang terbaik sesuai dengan outcome yang diinginkan, dan mereka bisa mengukur sendiri apakah sudah sesuai dengan outcome yang diinginkan. Kemudian ada komponen proses assessment, yaitu penggunaan data, pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan juga pengguna data. Pengguna datanya bisa guru, siswa, administrator, dan lainnya. Dan evaluasi kata kuncinya adalah proses sistematis yang menekankan pada pengukuran hasil belajar, di mana pada akhir pembelajaran untuk mengambil sebuah keputusan. Kita bisa lihat hubungan evaluasi, penilaian, pengukuran, dan juga asesmen
juga tes menjadi satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Ini ada beberapa pertanyaan yang wajib kita jawab agar kita bisa memahami benar-benar materi ini. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.